الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Al-Ayat. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-Nya. Nikmat iman dan nikmat Islam yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk dapat melaksanakan berbagai macam kebaikan dan ketaatan dalam hidup kita yang singkat ini. Maka mari kita meningkatkan rasa syukur kita, termasuk kualitas iman dan Islam kita, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengikuti apa yang Allah firmankan dan mengikuti apapun yang disabdakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita semua, tauladan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada umat beliau yang senantiasa berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Apapun tantangan yang dihadapi oleh umatnya, yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau. Mudah-mudahan salam dan salam tercurah sampai hari kiamat. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada ayat 31 surah Al-Imran yang khatib bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Setiap muslim pasti ketika ditanya apakah dia cinta kepada Allah, maka jawabannya pasti yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan orang beriman kepada Allah semestinya jauh melebihi rasa cinta mereka kepada apapun dalam hidup ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup tanpa rahmat Allah. Semua makhluk, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang terjangkau oleh akal dan indera manusia maupun yang tersembunyi dan rahasia, mereka semua mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi orang yang beriman, di antara sekian rahmat Allah yang maha luas, yang meliputi seluruh makhluknya, yang di langit maupun yang di bumi, karunia berupa iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dan paling mahal nilainya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Baqarah tentang gambaran orang-orang beriman dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu kecintaan mereka kepada Allah sangat tinggi. Orang-orang beriman membuktikan cinta mereka kepada Allah dengan senantiasa taat dan patuh dan tunduk dalam melaksanakan syariatnya, mengutamakan syariat Allah daripada dorongan nafsunya sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara, siapa saja yang mendapatkan ketiganya dalam dirinya, maka dia pasti mendapatkan manisnya iman. Siapa di antara kita yang tidak ingin merasakan manisnya iman? Layaknya manusia merasakan nikmatnya tinggal di rumah mewah. Layaknya manusia berambisi untuk memiliki kendaraan yang mewah, atau bahkan memiliki aset yang banyak dan melimpah. Namun bagi orang beriman, capaian dan prestasi yang paling utama dalam hidup mereka bukanlah bagaimana menggapai dunia ini, karena pada ujungnya semua manusia memiliki kebutuhan yang sama. Maka kata Rasulullah SAW, perkara yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang beriman itu mencintai Allah dan Rasulnya jauh melebihi apapun dalam hidupnya. Maka kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita membuktikan rasa cinta kita? Kalau memang benar dan jujur kita mencintai Allah, atau mungkin kita lebih mencintai makhluk Allah daripada kecintaan kita kepada Rabb kita. Orang beriman yang jujur dalam mencintai Allah, ia akan mengutamakan apapun yang Allah firmankan. Ia akan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk konsekuensi kecintaan orang beriman kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena itu di ayat tersebut, orang yang mencintai Allah diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan meraih cinta tanpa mengikuti jalan-jalan dan pedoman yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah harus mengikuti bagaimana Rasulullah mencintai Allah, bagaimana para sahabat mencintai Allah. Rasulullah dan para sahabat merupakan generasi manusia terbaik sepanjang sejarah manusia. Maka tentu sebagai orang yang beriman, dan tentunya dengan logika yang sehat, orang-orang yang telah membuktikan bahwa mereka telah mencapai cinta Allah dan Rasulnya, layak untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita, layak untuk kita jadikan sebagai jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta Allah tidak sebatas dan berhenti di bibir. Cinta Allah dilanjutkan dan dibuktikan dengan ketaatan melaksanakan syariat Allah
dan menjauhi segala aturan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi." Al-ayat. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kamu lebih mencintai ayah-ayahmu, anak-anakmu, istrimu, keluargamu, tempat tinggal yang kamu sukai, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, kalau itu semua lebih kamu cintai daripada kamu cinta Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalan agama Allah, maka nantikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanyakan kepada diri kita, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti jalan Nabi dalam melaksanakan syariat ini merupakan jalan yang tidak bisa ditawar-tawar, jalan yang tidak bisa harus setiap muslim menempuhnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjadikan orang yang mengikuti sunnahnya sebagai bukti bahwa ia telah mengikuti dan mengutamakan sunnah Nabi daripada keinginan hawa nafsunya sendiri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walihi wan nas ajma'in." Tidak sempurna iman kamu sampai aku lebih dia cintai daripada dia mencintai anaknya sendiri, mencintai orang tuanya sendiri, dan bahkan mencintai semua orang selain dirinya. Mungkin kita mencintai guru kita, mungkin kita mencintai keluarga kita, maka cinta kepada mereka semua harus menyesuaikan sejauh mana mereka melaksanakan dan menjaga agama Allah serta sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perkara yang kedua, Rasul mengatakan, "Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah." Mencintai seseorang karena Allah. Kalau kita melihat ada orang yang membela sunnah Nabi, yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pedoman dan petunjuk sunnah Rasulullah SAW, maka cintailah orang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kelak pada hari kiamat, pada hari di mana seluruh makhluk yang dihimpun di satu tempat, pada saat jarak matahari di atas kepala manusia sangat dekat. Salah satunya adalah mereka yang senantiasa mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena perkara dunia, bukan karena ada kepentingan, bukan karena semisal masak dan sebagainya, tapi sama-sama berada di jalan Allah, sama-sama memperjuangkan sunnah Nabi-Nya di jalan yang sama. Inilah yang dimaksud saling mencintai karena Allah. Orang yang mencintai karena Allah di dunia ini, mereka pun akan dipertemukan kembali di akhirat nanti dalam satu naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan, "Wa ayyakrah ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrah ay yuqdhafa fil nar." Perkara ketiga,
yang menjadi kunci seseorang akan merasakan manisnya iman dalam hadis ini. Dia sangat tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dengan iman dan Islam yang ada dalam dirinya. Sebagaimana ia tentu tidak suka bila dihempaskan ke dalam api neraka. Maka siapa di antara kita yang ingin menjadi penghuni neraka? Tak satu. Namun siapa di antara kita yang mampu memelihara dalam dirinya agama Allah, yang mampu bertahan berjuang untuk menyebarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini merupakan sebuah pilihan. Setiap orang diberi kebebasan dalam agama Islam untuk memilih antara Allah dan Rasulnya atau memilih jalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dalam ayat lain, "Qad tabayyana rusydu minal ghayy." Telah jelas mana jalan petunjuk yang lurus dan mana jalan yang menyimpang. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Inilah tiga perkara yang menjadi kunci bagi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan merasakan manis dan lezatnya iman dalam dirinya. Para ulama sepakat mengatakan, seorang muslim tidak akan pernah merasakan lezat dan manisnya iman sebelum dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan dia cinta Allah dan Rasulnya, tapi terhadap sunnah Nabi-Nya dia jauh, karena lebih mengutamakan sunnah atau kebiasaan orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi, maka sungguh hanya sebatas klaim, hanya sebatas buah bibir yang tidak ada nilainya sama sekali. Namun orang yang tidak perlu berkuar-kuar, namun dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan senantiasa mengikuti jalan Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut dengan cinta sejati, cinta yang jujur, sebagaimana hidupnya para sahabat penuh dengan gambaran hakikat cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah ala al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu bukti cintanya seorang muslim kepada beliau. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sampaikan, Allah membalas salam dan salawat kita 10 kali. Sebagaimana dalam sabdanya, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi 'ashra." Barang siapa menyampaikan salawatnya 1 kali untuk, maka Allah menyampaikan untuknya salawat 10 kali. Allah Ta'ala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif bainahum
ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على رضاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.